Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Elika Sari dengan NIM 134231011. Kakak merupakan mahasiswi dari Universitas Ngudi jurusan S1 PGSD dari Fakultas Ilmu Komputer dan Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan membuat video pembelajaran Bahasa Indonesia bab 2 mengenai materi di bawah atap. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak mau absen nih. Di hari kelas ini, siapa sih yang gak berangkat? Wah, berangkat semua ya, Alhamdulillah. Dan kalau kalian berangkat semua, gimana sih kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah kalau kabar kalian juga baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita nyanyi dulu ya. Aku anak mandiri, bangunnya pagi-pagi, lalu ku pergi mandi, tak lupa gosok gigi, pakai baju sendiri, dandanku sudah rapi. Mama, papa, aku mohon diri. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu untuk mulai aktivitas. Nah, untuk kali ini kita menyanyikan lagu nasional dulu dengan judul Garuda Pancasila. Mungkin dari teman-teman, dari adik-adik ada yang mau memimpin gak nih untuk kita menyanyikan lagu Pancasila? Ayo maju ke depan. Nah, untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila kita mulai ya. 1, 2, 3. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tadi kita sudah menyanyi-nyanyi. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Untuk pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu bab 2 yang berjudul Di Bawah Atap. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama ada memahami isi teks yang dibacakan. Terus yang kedua mengenali dan menggunakan awalan me sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga ada menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas. Dan yang terakhir yaitu mencari informasi dan mempresentasikannya. Nah, simaklah paragraf atau cerpen dengan baik. Mari kakak bacakan ya. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air.
Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja, Inang tidak membolehkan karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Dan itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewati. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah, tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen, lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyiram air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Kak Tiur menjelaskan. Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersukulen dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga, seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku mawar, suku bunga, suku anggrek, dan suku singkong. Kenapa Molen mengendus-ngendus? Tigor berpikir, hei, namamu juga ada, Len. Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meong, jawab Molen. Nah, tadi kalian sudah menyimak sedikit cerpen yang sudah Kak Elika bacakan ya. Nah, untuk selanjutnya perhatikan dua tabel kata-kata yang disoroti biru tadi dari cerpen yang sudah kalian simak. Mungkin baru bagi kalian, ataupun kalian belum mengerti artinya apa. Nah, lakukan kegiatan berikut ini ya. Kak jelasin dulu. Salinlah kata-kata dan arti kata berikut ini ke buku tulis kalian. Jadi kalian menyalin dua tabel yang ada di video ini. Ya, di situ ada keran, ada membuntuti, ada mawar, ada sukulen, ada molen, dan lain sebagainya. Nah, di situ sudah ada contoh, yaitu sukulen yang ditanda panah ke artinya, yang berarti sejenis tanaman berdaun tebal. Nah, kalian cukup pasangkan kata dengan artinya yang sesuai dan tepat. Buatlah garis lurus untuk menghubungkan kosakata sama artinya. Mulailah dengan kata yang paling mudah menurut kalian. Tambahkanlah kata-kata tersebut ke dalam kartu kamus kalian masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu ada kata bermakna ganda. Nah, yang berikutnya ada kata bermakna ganda. Coba perhatikan dua kalimat berikut ini. Yang pertama, ada kalau tidak memakai kacamata, semua
tampak kabur bagi Ruli. Yang kedua, begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur memasuki rumah. Nah, di situ ada kata kabur bagi Ruli dan ada kata kabur bagi Molen. Yang artinya sendiri yaitu yang kalimat pertama, kabur dalam kalimat pertama yang artinya melihat sesuatu dengan kurang jelas ataupun kurang jernih. Dan yang kabur pada kalimat kedua artinya berlari cepat-cepat atau melarikan diri. Nah, ini ada kolom, di situ udah ada kata dan arti pertama, arti kedua. Kalian cari arti dari kata-kata tersebut dan tulis di buku kalian masing-masing ya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada bahas bahasa. Di sini kalian bisa lihat ada dua tabel. Tabel pertama yaitu ada untuk awalan kata, yaitu ada me, men, mem, sama meng. Untuk kata dasarnya, contoh lihat. Di situ lihat kalau dikasih awalan me berubah menjadi melihat. Contoh selanjutnya yaitu kata dasar minum. Setelah dikasih awalan me akan berubah jadi meminum. Lanjut ke kata awal men. Contoh kata dasar dengar. Setelah dikasih imbuhan men akan menjadi mendengar. Contoh yang kedua ada tulis. Setelah dikasih awalan men akan menjadi menulis. Selanjutnya yaitu untuk awalan yang ketiga yaitu ada awalan mem. Untuk kata dasarnya sebagai contoh ada buka. Setelah dikasih awalan mem akan menjadi membuka. Contoh yang kedua ada foto. Setelah dikasih awalan mem akan berubah menjadi memfoto. Untuk awalan yang terakhir di situ ada meng. Kata dasarnya yaitu ada ayun. Setelah dikasih awalan meng akan berubah menjadi mengayun. Untuk contoh kedua ada ekor. Setelah dikasih awalan meng akan menjadi mengekor. Nah, kita beralih untuk tabel yang kedua. Tadi untuk tabel yang pertama kalian bisa memahami sendiri ya, karena di situ sudah dibuatkan tabel dan sudah dijelaskan untuk kata dasarnya seperti apa, terus dikasih awalan apa saja, terus berubah menjadi kata imbuhan seperti apa. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Pada tabel yang kedua, di situ terdapat sebuah gambar dan di sampingnya ada arti. Arti di situ sudah ada kata imbuhan semua ya, ada kata imbuhan men, ada me, ada mem, ada meng, semua udah komplit ini. Nah, kita lihat dulu. Di situ ada gambar anak sedang apa ya itu sudah ada nomornya sih sebenarnya, jadi kalian tinggal melihat terus menganalisis itu foto sedang apa, terus di situ sedang apa, kalian langsung pasangkan saja. Contohnya itu ada anak sedang menyanyi, itu nomor 11 lah. Nomor 11 dia sedang memegang mic. Terus untuk anak itu sedang apa? Itu ada nomor 1 yaitu menyanyi. Yang nomor 2 itu bapak sama ibu sedang melihat anak mereka menyanyi. Terus yang ketiga itu ada kucing di bawah itu sedang meminum.
kata awalannya mem. Terus kata dasarnya itu minum, jadinya meminum. Tuh, jadi kalian bisa memahami sendiri untuk kata awalan, kata dasar, sama kata berimbuhan. Untuk penugasan, di sini kakak memberi tugas yaitu tuliskan 10 kata yang huruf pertama kata dasarnya luluh ketika diberi awalan me. Contoh, awalannya me, kata dasarnya tiup, jadi meniup, jadi huruf T-nya itu hilang, jadinya meniup. Yang kedua, ada awalan me, kata dasarnya lipat, menjadi melipat, luluhlah tuh jadi melipat. Terus contoh yang ketiga, ada awalan me dengan kata dasar aduk, terus luluh menjadi kata mengaduk. Nah, tadi kita sudah mempelajari kosakata bahasa dalam pertemuan pada kesempatan kali ini. Apa sih tadi yang kita pelajari? Ada kata imbuhan, itu apa saja? Ada yang bisa jawab nggak? Itu tadi ada 4, yaitu ada me, ada men, ada mem, sama meng. Ya. Terus untuk kegiatan pada pembelajaran kali ini mungkin kakak akhiri ya. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video pembelajaran pada kali ini bisa memberi manfaat sedikit buat adik-adik semua dalam memahami kata imbuhan sama kosakata. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran kali ini, kita menyanyi dulu yuk. Sebelum kita pulang sampai rumah, kita menyanyi, kita senang-senang. Tadi kita sudah tegang sama pembelajaran, kita menyanyi lagu Sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Maaf apabila ada kesalahan tadi dalam memaparkan pembahasan, dan maaf apabila ada keliruan dalam mengucapkan. Sekian, terima kasih. Video pembelajaran ini kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.